semua ya. Langsung aja mungkin saya mulai aja. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya, terima kasih sudah pada hadir pada meeting hari ini. Mungkin kita di sini bisa ngomong santai aja ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan aplikasi Kortify yang mau kita bangun nih, sebelum masuk ke teknis, aku pengen dengar dulu nih dari pihak klien, apa sih aplikasi ini tuh seperti apa, dan apakah ada permasalahan, dan apakah mau diselesaikan masalahnya itu seperti apa? Oke, baik. Jadi aplikasi ini tujuannya pelanggan negara besar, mungkin lapangan lebih mudah aja sih. Selama aplikasi ini lewat chat WhatsApp ya, jadi sering banget kejadian bentrok jadwal itu. Di aplikasi nanti aku tuh pengennya user bisa daftar, login, lihat harga sewa, sama lihat jadwal kosong, pilih jam, langsung booking dan upload bukti bayar. Oke. Saya juga pengen ada membership, jadi pelanggan tetap dapat diskon seperti itu, sama ulasan untuk lapangan dan owner. Terus satu lagi nih, misalnya yang punya lapangan bisa daftar jadi owner juga. Oke. Berarti intinya tuh kita mau benar-benar pindah dari sistem manual ke sistem otomatis ya. Biar lebih tertata dan nggak bikin pusing admin. Iya betul, karena sekarang kadang catatan suka hilang, konfirmasi juga telat, pelanggan nunggu lama, jadi pengennya semua terlihat otomatis saja. Oke, jadi ini kita udah merangkum, ada kurang lebih ada 6 poin utama ya. Yang saya rangkum di sini, yang pertama itu ada cek ketersediaan lapangan, dan yang kedua itu ada booking, yang ketiga itu ada pembayaran, yang keempat itu ada membership, yang kelima itu ada sistem owner, yang keenam itu ada ulasan. Mungkin bisa kita breakdown satu-satu lewat tim ya, silakan, boleh. Oke. Setelah lihat breakdown sistem klien kemarin, dari sisi backend kira-kira kalau dirangkum namanya itu oke. Jadi untuk pelanggan itu pertama kan dia bisa mendaftar dan login. Setelah login dia bakal bisa memilih apa yang dia pengen, terus buat bookingannya. Nah nanti pas dibuat bookingannya, dia mau daftar itu bakal ada upload bukti pembayarannya, dan nanti tinggal owner verifikasi pembayarannya, apakah pembayarannya benar atau tidak. Nah, di bagian cek ketersediaan ini sistem bakal cek secara real time, jadi jadwalnya itu sedang diproses orang lain atau sudah di booking, jadi kita bisa hindari namanya double booking. Bagus, itu penting banget ya. Soalnya di lapangan tuh sering banget orang datang motor bilang kalau dia tuh sudah booking. Nah ya, nanti dengan sistem ini semuanya bakal terrapi. Kalau sudah setuju owner, nanti baru bakal dikunci, jadi bakal ada namanya double booking dan booking lagi. Lalu selanjutnya kalau dari RFP-nya untuk bagian admin atau bagian klien, itu ada login adminnya, jadi bakal nanti dibuatkan login khusus buat admin. Nanti di sini dia bakal bisa buat pengajuan user yang mau jadi owner, yaitu user yang punya lapangan terus dia mau jadi owner, atau dia pengen melihat pengajuan khusus user yang mau membeli membership. Nah, nanti di situ ada verifikasi datanya juga, entah itu KTP, info lapangan, foto lapangannya dan sebagainya. Nah, nanti di sini bisa disetujui untuk mengunggah rollernya dan di membershipnya juga. Ya, jadi intinya untuk admin itu bakal jadi pusat kontrol semuanya bakal masuk pengajuan ke dashboard admin. Lalu selanjutnya untuk kalau kerja owner atau pemilik lapangan, pertama loginnya juga, jadi nanti dia akan dipisahin di loginnya antara login user, login owner, dan login admin. Login owner, lalu nanti di sini kita bakal bisa lihat pesanan yang masuk dari user, nanti juga bisa verifikasi pembayarannya sama membuat statusnya. Jadi misalnya verifikasi pembayarannya disetujui atau ditolak. Nah, di sini juga dia bisa mengelola lapangan kayak ngedit namanya, harganya, dan lain-lain. Selain itu juga bakal dapat laporan pendapatan mingguan atau bulanan. Nah, bagian laporan pendapatan ini opsional, nanti tinggal mau ditambahin sekarang saat aplikasi versi pertama ini atau versi lanjutannya. Nah ini penting nih,
masukin fitur yang harus ada dulu, sisanya mungkin bisa jadi pengembangan. Oke, untuk laporan kalau bisa sih lebih sederhana aja dulu ya, nggak perlu yang terlalu kompleks. Siap dibuat itu. Oke, kalau dari database aku udah ngerangkumin table gituin sih ini. Nah, user di dalam itu ada nama, email, password, role, sama membership. Lapangan, dalamnya ada nama lapangan, lokasi, harga per jam. Di bukunya ada user ID, file ID atau lapangan ID, jam, tanggal, dan status booking. Terus di paymentnya ada booking ID, foto bukti, sama status verifikasi. Nanti sistem bakal otomatis ngecek apakah slot yang di user lagi dipakai. Kalau misalkan kosong itu nggak bisa booking. Kalau bentrok sistem nolak, jadi dikasih opsi pilihan slot lain. Ya itu sesuai kebutuhan. Paling krusial ya bagian cek bentroknya. Oke, nanti aku bakal cari ya deh. Mungkin apakah ada fitur tambahan yang mau dimasukin nggak? Misal notifikasi, history booking atau verifikasi 2 langkah. Nah itu notifikasi penting banget sih. Minimal notifikasi kalau booking kita bisa setuju atau ditolak. Mungkin bisa disetujuin, bisa kita masukin minimal notifikasiin app dulu, nanti bisa dikembangin ke push notification. Kalau tarik soalnya sih dia kan udah tulis report ya, nanti tinggal ditampilkan aja di halaman user atau frontendnya. Mudah. Berarti aman ya? Oke, jadi untuk yang aku lihat-lihat nih, untuk timeline pengerjaan rencananya nih, itu kita ada kurang lebih ada 5 minggu. Jadi untuk minggu pertama itu kita mengerjakan soal desain arsitektur dan pemilihan fitur. Nah, untuk minggu kedua itu kita mengerjakan desain database atau API dasar. Nah, untuk minggu ketiga normalisasi database. Nah, untuk minggu keempat itu pembuatan logik bisnis di backend. Nah, untuk minggu kelima itu kita testing backend di Postman dan perbaikan. Ya, nanti aku kirimin versi detailnya lah. Oke, berarti temanya masuk akal sih. Kalau begitu mungkin minggu ini kita bisa fokus ke finalis arsitektur atau lihat dulu, kan siapin rekomendasi arsitektur. Nah, untuk database mungkin bisa siapin ARD yang nanti kita isi bareng-bareng. Oke, nanti kirim ya. Ya, nanti aku ya. Mungkin kalau nggak ada tambahan lagi meeting kita cukupkan ya. Terima kasih sudah hadir semuanya pada meeting hari ini. Semoga proyek kita jalankan akan sesuai dan bisa sesuai dengan harapan dan bisa berhasil. Terima kasih ya, cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya ada keperluan, saya duluan ya. Oke.